Selamat datang di channel kami. Oke, yang belum subscribe silakan di-subscribe ya. Hari ini kita akan membahas kondisi terkini di negara kita, negara tercinta Republik Indonesia. Tantangan yang sedang dihadapi serta solusi yang bisa kita semua tawarkan atau diskusikan untuk masa depan yang lebih baik di tengah dinamika global yang terus berubah. Indonesia seperti banyak negara lain yang terus menghadapi berbagai tantangan yang itu pasti tidak mudah. Mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga lingkungan hidup. Semua ini memerlukan perhatian serius dan tindakan yang nyata. Di video kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai masalah-masalah tersebut, dan tentunya kita diskusi ya. Nanti jika ada kurangnya silakan ditambahkan. Dan juga bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk negara, untuk memperbaiki negara dan bangsa kita. Jangan lupa untuk berpartisipasi dengan meninggalkan komentar, ide, atau solusi yang menurut kalian semua penting untuk dibahas. Yuk kita eksekusi video kali ini. Mungkin saya bagi ya. Di kali pertama ini adalah kondisi ekonomi dan juga sosial. Pertama, mari kita tinjau kondisi ekonomi kita. Pandemi yang melanda dunia beberapa tahun terakhir telah meninggalkan dampak yang sangat signifikan. Oke, kita semua telah mengerti bahwa pandemi efeknya begitu luar biasa berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita mulai melihat tanda-tanda pemulihan di tahun ini, tahun 2024 ini, banyak tantangan yang masih harus kita hadapi. Tingkat pengangguran, khususnya di kalangan pemuda, masih sangat signifikan, terlalu tinggi. Inflasi terus merangkak naik, menggerus daya beli masyarakat. Sementara itu, kesenjangan sosial semakin mencolok. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah terbesar di bangsa kita, di negara kita, terutama di dalam daerah-daerah yang terpencil. Kondisi ini diperparah oleh ketidakadilan distribusi kekayaan, di mana sebagai kecil masyarakat menikmati sebagian besar kekayaan negara, sementara sebagian besar lainnya berjuang untuk mempertahankan kehidupannya, mencari nafkah, sampai ada yang dibantu atau diewangi, bahasa Indonesianya diewangi ngamen dan lain sebagainya untuk mencari tambahan. Kadang pula ada yang sampai rela menjual harkat martabatnya ya demi untuk menghidupi kehidupannya masing-masing. Ketidaksetaraan ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang lebar bisa memicu ketegangan sosial, memperburuk kriminalitas, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang nyata untuk mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Wahai para pimpinan semua, kita butuh kebijakan yang sangat strategis mengenai tentang kesenjangan-kesenjangan yang telah dipaparkan di depan. Selain itu, perubahan global juga mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Krisis iklim misalnya pada sektor pertanian, salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, ya diakui atau tidak, bangsa kita masih kebanyakan juga yang di dalam pertanian ya, khususnya
di sawah, lahan sawah, atau penggarapan di lahan-lahan kosong atau perhutani. Sebagai dampak ini juga terdampak seperti mahalnya pupuk dan juga keterbatasan pupuk yang subsidi dari pemerintah. Ini membutuhkan sangat kebijakan-kebijakan strategis yang mana ini bisa mampu menolong masyarakat kita. Di sisi lain, dinamika geopolitik internasional juga sangat-sangat mempengaruhi perdagangan global yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi kita. Dalam menghadapi semua ini, kita membutuhkan kebijakan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan yang baru-baru ini kita hadapi. Ya, disadari atau tidak, pandemi baru mulai kita berpulih. Namun dengan berkembangnya zaman, dengan terus berjalannya waktu, ini semakin kita lihat kebijakan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan bersosial dan juga bermasyarakat. Maka daripada itu, pandemi telah berlalu dan kita pulihkan ekonomi secara bersama. Dan wahai para pejabat yang ada di sana, di atas sana, berilah kebijakan yang sangat berkeadilan, sangat memang benar menolong rakyat kecil, masyarakat pedesaan, dan juga tanpa memandang batas. Berilah pupuk-pupuk mereka agar ekonomi stabil. Berilah harga yang normal seperti apa yang mereka tanam. Jadi tanamnya harga segini, nah jualnya juga anjlok. Nah, ini juga membutuhkan kebijakan yang inklusif dan juga berkeadilan untuk masyarakat kecil di pedesaan. Kemudian yang kedua yakni tantangan politik dan juga keamanan. Sekarang kita beralih ke tantangan politik dan juga keamanan. Stabilitas politik adalah fondasi bagi keberlangsungan sebuah negara. Namun, dewasa ini kita sering melihat bagaimana polarisasi politik semakin tajam di kalangan masyarakat. Polarisasi ini seringkali memecah belah, menciptakan ketegangan dan bahkan konflik yang bisa merusak persatuan berbangsa dan juga bernegara. Kita tahu di Pilpres tahun 2014 dan juga 2019 yang mungkin mana kita masih ingat ada pihak kecebong dan juga kampret atau apa itu satunya ya. Ternyata polarisasi ini sangat mengena dan sangat menggema di masyarakat hingga sampai saat ini tidak bisa diutarakan. Meski berbagai cara atau berbagai upaya seperti di Pilpres kemarin atau di Pilpres tahun 2024, Pak Jokowi mampu merangkul Pak Prabowo sebagai menteri, dan juga di tahun 2024 ini Pak Prabowo juga didukung. Bahkan kemenangan Pak Prabowo juga mendapatkan sedikit ataupun banyak dari elektabilitasnya Pak Jokowi presiden tahun 2014 sampai tahun 2024 ini. Namun nampaknya polarisasi ini masih terus ya memecah belah masyarakat. Seperti kita lihat khususnya di kota-kota besar ini sangat urgent banget untuk segera dipecahkan dan juga dipersatukan lagi sehingga Indonesia ini menjadi negara yang bisa mempersatukan bangsa tanpa ada polarisasi sedikit pun. Polarisasi ini bisa terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari perbedaan pandangan politik, agama, hingga isu-isu sosial. Media sosial seringkali memperburuk situasi ini dengan menyebarkan informasi yang memecah belah atau bahkan hoax. Kondisi ini tentu saja tidak sehat bagi demokrasi kita. Lah, ini mulai kita temukan dari media sosial setiap aspek dalam berkehidupan masyarakat di lini apapun, mulai dari kecil, dewasa, remaja, kemudian hingga orang tua
bahkan sudah semuanya hampir memakai yang namanya gadget atau digital ya, baik itu melalui platform apapun. Nah, ini media sosial yang sering kita lihat kadang banyak yang memperburuk situasi kondisi politik yang ada, sering memperpecah belah bangsa dengan mengangkat isu-isu hoax yang itu kebenarannya juga belum 100%. Maka saya juga mendiskusikan ini, mengangkat tema ini untuk teman-teman semua, untuk penonton semua, agar juga cerdik dan cerdas dalam menggunakan sosial media. Jangan hanya percaya aja ya. Sharing dulu, di-sharing dulu baru umumkan. Ada isu seperti ini baru saja nampak di sosial media, di berita A, B, C, D, F, G, lah itu terus kemudian disebarkan lah. Itulah yang merambat kemana-mana sehingga masyarakat mudah terpecah belah dan tidak suka sana dan tidak suka sini. Selain itu, ancaman keamanan juga tidak bisa diabaikan. Di satu sisi kita harus waspada terhadap ancaman eksternal seperti ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, ini sejak di awal Pilpres 2014 ya, kita tahu Cina di Laut Cina ini tegang. Atau bahkan ancaman terorisme yang masih menjadi perhatian global. Kita tahu sendiri negara kita adalah negara mayoritas muslim ya, tapi negara kita Pancasila ya, mayoritas muslim. Kita mengerti tetangga kita baik di Gaza atau di mana ini yang belum perang sampai hari ini belum selesai. Semoga kita doakan segera ada perdamaian ya, ada perdamaian karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah awal letak geopolitik yang diletakkan oleh Bung Karno. Atau bahkan ancaman terorisme yang masih menjadi perhatian global lah dia. Di sisi lain ancaman internal juga tidak kalah serius, seperti radikalisme, konflik horizontal, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan bisa menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan baik. Maksud daripada ini adalah ketidakpuasan masyarakat dengan polarisasi yang tadi ini kalau tidak segera diselesaikan atau tidak dituntaskan, maka akan menjadi bom waktu, tinggal menunggu saatnya saja. Ya, yang namanya bom itu bisa meledak. Jika kemarahan terus kemudian keresahan, kemuakan masyarakat tidak segera diselesaikan, maka tinggal tunggu saja. Ya, kita tahu di Pilpres kemarin meskipun banyak yang tidak suka ya dengan keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang sampai dibuat emot Mahkamah Keluarga yang meloloskan atau syarat usia cawapres itu di usia seperti itu. Nah, kita tahu dan berhasil dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Ini semoga menjadi jawaban dari semua tantangan-tantangan tentang keamanan. Karena Pak Prabowo juga berbackground dari militer. Ya, semoga bisa menuntaskan ini semua. Jadi tidak ada polarisasi masyarakat dan menerima Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih dan yang nantinya Oktober ke depan akan memimpin bangsa Indonesia. Semoga ke 5 tahun ke depannya menjadi aman dan damai ya. Kemudian ekonomi juga bisa kembali stabil. Belum pada kesimpulan. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi pemerintahan untuk mengambil alih langkah-langkah yang tegas dan juga bijaksana, membangun dialog antar kelompok, meningkatkan literasi politik masyarakat. Yang penting ya, sangat penting ditekan, menekan literasi politik biar masyarakat juga melek politik. Wahai partai-partai politik, jangan hanya di atas saja, turun ke bawah. Didik masyarakat tentang literasi politik agar
masyarakat juga melek terhadap politik. Ajak masyarakat ngobrol terkait kebijakan-kebijakan yang ingin kalian laksanakan, atau serap aspirasi mereka, jangan hanya golongan saja. Serta menjaga ketertiban dan keamanan secara adil dan transparan adalah beberapa hal yang harus menjadi prioritas. Demokrasi yang sehat hanya bisa tercapai jika semua pihak merasa didengar dan diperlakukan secara adil. Ya, tahu kan? Ya itu. Semua ketika reses, ketika Pak anggota-anggota dewan yang terpilih di Pileg dan Pilpres 2024 kemarin, dan juga kita akan menghadapi yang namanya pilkada serentak ya di tahun 2024 ini. Semoga pemimpin kita bisa memperlakukan dan mendengar kita secara adil dan seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga, yakni tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan adalah aspek yang sering kali diabaikan. Padahal krisis lingkungan merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup kita. Di Indonesia, kita menghadapi masalah lingkungan yang cukup serius. Mulai dari deforestasi, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim yang semakin ekstrim dan tak menentu. Hutan kita yang merupakan salah satu paru-paru dunia terus mengalami kerusakan akibat penebangan liar dan konvensi lahan. Polusi udara di kota-kota besar semakin parah, mempengaruhi kesehatan jutaan orang. Di sisi lain, perubahan iklim telah menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan yang semakin sering terjadi, merusak lahan pertanian dan infrastruktur, serta mengancam ketahanan pangan. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dengan menjawab perubahan iklim yang tidak nyata, perubahan iklim yang semakin ekstrim ya, kadang tiba-tiba hujan, kadang panas lama. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dengan keadaan yang ada di awal tadi ya. Di bab awal tadi adalah tentang lahan pertanian. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang gagalnya panen dan lain sebagainya. Semoga pemimpin ke depan bisa melanjutkan pembangunan yang belum terjadi, termasuk adanya hilirisasi dan juga IKN. Apa itu IKN? Ibu Kota Nusantara. Ya, ini bisa mempengaruhi bursa percepatan ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerintahan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti program reboisasi dan pengurangan emisi karbon. Namun tantangan yang kita hadapi jauh lebih besar daripada itu. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak pemerintahan, sektor swasta, dan juga masyarakat secara keseluruhan untuk benar-benar membuat perubahan yang signifikan. Jadi pola gotong royong itu harus kita terapkan ya, bukan hanya pemerintahan saja yang bekerja. Namun dalam sektor swasta ini ada sektor investasi, investor dan lain sebagainya, dan juga masyarakat harus berperan andil dalam menggotong ini semua. Salah satu solusi yang harus didorong adalah pembangunan keberlanjutan. Ini berarti kita harus memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak merusak lingkungan atau mengorbankan generasi mendatang. Saya sebagai generasi yang akan datang pastinya ingin melihat negara kita yang semakin kesini semakin banyak kehilangan, banyak kerusakan. Ya, semoga bisa pemimpin melanjutkan pembangunan yang telah dicita-citakan mulai dari presiden pertama hingga sampai sekarang. Meskipun itu belum 100% sempurna. Adopsi teknologi ramah lingkungan
efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana adalah kunci untuk mencapai hal ini. Dan tentunya kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan, karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Adanya banjir bukan karena airnya yang deras atau tidak bisa menampung, waduk yang tidak bisa menampung. Ini juga ada kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dan lebih ditinggikan disiplinnya dalam pembuangan sampah, khususnya sampah plastik. Dikurangi kantong-kantong, ibu-ibu kalau mau belanja, bapak-bapak kalau mau belanja, anak-anak dan lain sebagainya, dikurangin sampah plastiknya. Yang selanjutnya, keempat, peran generasi muda. Lah, ini yang sangat penting dan juga sangat menarik ya. Sebagai generasi muda, khususnya generasi Z atau Gen Z, memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kita bahas di atas tadi ya, di konten awal tadi. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, di mana informasi bisa diakses dengan mudah dan inovasi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Generasi ini membawa harapan baru dengan pemikiran yang lebih terbuka dan inovatif. Mereka lebih peka terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar seperti tekanan sosial dan ekonomi, serta kurangnya peluang yang sesuai dengan potensi mereka, kurangnya lapangan pekerjaan. Namun sebenarnya bukan kekurangan pekerjaan ya, harusnya lebih inovasi lah. Gen Z ini keran kebebasan telah dibuka, kerja di digital sangat penting. Teman saya banyak juga yang hanya kerja lewat HP tanpa kemana-mana, diam di rumah sudah berpenghasilan. Yang lanjut, banyak dari mereka yang memilih untuk tidak hanya menunggu perubahan terjadi, tetapi aktif mencari cara untuk membuat perbedaan. Lah inilah ya, gerakan-gerakan sosial yang digerakkan oleh anak muda, inovasi teknologi yang lahir dari kreativitas mereka, serta keterlibatan mereka dalam politik menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam perubahan sosial. Lah pastinya ini kita sudah diwakili banyak teman-teman kita yang sudah mentereng ya, khususnya influencer muda, ada banyak ya yang masuk dunia politik, artis-artis juga banyak, itu juga generasi milenial dan juga Gen Z. Salah satu wapres terpilih juga Mas Gibran juga membuat terobosan baru bahwa Gen Z atau generasi milenial atau generasi hari ini mampu membuktikan bahwa tidak hanya diam, mereka juga melek terhadap politik dan lain sebagainya. Itu mesti menjadi role model teman-teman semua di usia 18 tahun ke atas ya, hingga 35 sampai 40 lah ya. Itu harus menjadi contoh yang nantinya ke depan panjenengan semua juga akan memimpin atau memikul beban menjadi baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun untuk bisa memaksimalkan potensi mereka, kita perlu memberikan dukungan yang tepat, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Seperti kampus-kampus harus sudah membuka digitalisasi ya, IT, untuk membuat peluang ke depan yang lebih luar biasa lagi. Peluang yang adil di dunia kerja serta ruang untuk berinovasi dan berkarya adalah beberapa hal yang harus kita sediakan. Kita juga harus memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka, kita semua adalah penerus bangsa ke depan yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang. Selanjutnya, nomor 5, solusi untuk masa depan. Ya mungkin nanti kalau ada solusi dari teman-teman semua penonton bisa dikasih idenya di kolom komentar. Setelah melihat semua tantangan yang ada, pertanyaannya sekarang adalah apa
yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Ini tips dari saya. Pertama, kita perlu memperkuat kebijakan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan. Ya pastinya yang punya ini adalah yang punya wewenang jabatan ya, di legislatif maupun eksekutif. Pemerintahan harus fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, gratiskan kalau bisa semuanya Pak, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan jangka panjang seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Itu perlu dilanjutkan. Bagaimana nanti perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itu bukan lagi setor ke mafia-mafia ya, ke tengkulak-tengkulak, langsung distribusinya baik lewat melalui e-commerce atau ke apa, langsung ke konsumen, bukan lagi ke tengkulak atau ke mafia-mafia itu, biar stabilnya itu terasa ya. Kedua, kita harus serius dalam menjaga lingkungan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Mengurangi penggunaan plastik yang sudah saya sebut di awal tadi, mendukung program ramah lingkungan, serta ikut dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon. Adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Atau seperti siapa konten kreator yang membersihkan sampah itu ya, yang viral itu ya, itu kita lakukan. Terus kemudian pencinta-pencinta alam, penanaman pohon mangrove di pantai-pantai agar menjaga ini semua. Ketiga, pentingnya kolaborasi lintas sektor tidak bisa diabaikan. Pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang paling efektif. Inovasi dan teknologi juga harus menjadi bagian dari solusi, baik dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, maupun lingkungan. Yang keempat, kita harus terus memberdayakan generasi muda. Mereka adalah agen perubahan, agen of change, agen of control yang paling potensial. Kita perlu memberikan mereka ruang untuk berekspresi, berinovasi, dan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Terakhir, mari kita semua ikut serta dalam proses perubahan ini. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar di masa depan. Jika kita semua bekerja sama, saya yakin kita bisa mengatasi tantangan ini dan membawa negara kita ke arah yang lebih baik, lebih-lebih menjadi negara adidaya, negara yang dipandang di seluruh dunia dengan kita mempunyai kekayaan alam yang begitu luar biasa, tak kalah juga memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Demikian pembahasan kita tentang kondisi negara dan bangsa kita hari ini. Tantangan-tantangan yang kita hadapi memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan komitmen kerjasama dan inovasi, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita ambil bagian dalam perubahan ini, sekecil apapun itu. Jangan lupa untuk berbagi pandangan kalian di kolom komentar di bawah, karena diskusi ini penting untuk memperkaya perspektif kita semua. Kasih komentar di bawah. Jika nanti ada yang komentar sangat baik, akan saya buatkan konten yang lebih menarik lagi. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa melihat. Terima kasih. Salam Martian Bagas Kurniawan.